Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurindasari, NIM 21088AF, asal kampus Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem endokrin, sesuai dengan tugas anatomi fisiologi manusia yang diberikan oleh dosen yang saya hormati, Bapak Maulana Zulkarnain Imansyah Esfarem, MBiomed. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfa, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar hipofisis. Disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya, terletak di antara tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dan semua organ-organ endokrin. Jenis-jenis hipofisis. Yang pertama, hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovum, dan testis. Kedua, lobus intermedia menghasilkan hormon melanotropin merangsang melanosit, yaitu sel-sel yang mengandung pigmen. Ketiga, hipofisis posteri. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior adalah ginjal. Selanjutnya, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem syaraf untuk menjaga kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hormon yang dihasilkan hipotalamus: hormon kortikotropin, hormon gonadotropin, hormon pertumbuhan, hormon antidiuretik, hormon oksitosin, prolaktin, dan trilobertin. Selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah melekat pada tulang laring sebelah kanan dan depan trakea dan meletak pada dinding laring. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid. Yang pertama, tiroksin, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Kedua, klosterin, mempengaruhi dalam mengubah tiosin. Ketiga, triiodopionin, mempengaruhi metabolisme sel-sel oksidasi di sel tubuh dan produksi panas tubuh. Selanjutnya, kelenjar paratiroid. Terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat dua pasang terletak di belakang lobus dari kelenjar tiroid, dua sebelah kiri kelenjar tiroid, dua sebelah kiri dan dua kanan. Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid yaitu paratormon, berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium dan fosfat pada jaringan, berperan dalam menghasilkan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga medisatrinum di belakang osternum di dalam rongga trokas, kira-kira setinggi bifuraksi trakea. Hormon yang dihasilkan kelenjar timus yaitu timosin, memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Kelenjar suprarenalis atau adrenalin. 1. Berbentuk ceper, terdapat pada bagian ginjal atas dari ginjal, beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Kedua, terdiri dari 2 bagian luar yang berasal dari sel-sel ekstradernal. 3. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan ketokolamin. Selanjutnya, kelenjar pinealis. 1. Terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti cemara. Kedua, fungsinya belum diketahui dengan jelas. Ketiga, kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas dalam kelenjar kelamin, berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia.
1. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak dalam abdomen bagian atas di depan vertebrae lumbialis 1 dan 2. Kedua, kepala pankreas terletak dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Ketiga, pankreas menghasilkan dua kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksorin. Yang terakhir, kelenjar kelamin. Pada wanita, terletak ovarium, hormon yang dihasilkan, yaitu estrogen, untuk mempertahankan pembentukan ovarium dan ciri-ciri kelainan sekunder. Kedua, progesteron, mengatur pembentukan plasenta dan pembentukan air susu. Pada laki-laki, terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan terpenting yaitu testosteron, yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.